Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana. Dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 19 September 2025 hari Jumatnya, dimana ini adalah minggu terakhir di minggu ketiga bulan September 2025. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain ya. Oke, sebenarnya untuk hari ini saya tidak mau ada update apa ya, soalnya di sini market juga tidak memberikan kita pergerakan apapun sih ya. Jadi dengan FOMC kemarin malam ya, dengan adanya yang saya bilang itu kemarin kan saya ada bilang saya itu belum terlalu mendalam mengkodekan bahasa dari FOMC kemarin. Nah, setelah saya telaah lagi apa yang beliau katakan dan sebagainya, memang secara teori kemarin itu adalah FOMC-nya bernada dovish, yang saya bilang adalah sekitar 65 sampai 60% dovish, ya kan? Tetapi sebenarnya ternyata yang saya incer, bukan saya incer sih, yang saya lebih presisikan setelah saya cari di berbagai sumber, ternyata data kemarin itu pernyataan dari Powell itu sebenarnya sedikit hawkish yang lebih dominan sih. Jadi kalau boleh saya bilang itu lebih ke 50-50 jatuhnya. Suku bunga memang negatif buat gold, positif buat gold gitu kan, supaya bisa bergerak naik. Tapi dari kata-kata dari Powell sendiri setelah saya telaah lebih dalam, itu sebenarnya hawkish untuk USD, karena ternyata yang beliau lebih tekankan adalah pemotongan suku bunga ini itu adalah pemotongan yang tidak seharusnya ada ataupun tidak perlu gitu kan, tidak mendadak. Dan juga di pertemuan berikutnya, kalaupun seandainya memang ada potong suku bunga, kita lebih data dependent dan sebagainya. Jadi dengan nada The Fed kayak kemarin itu seharusnya saya agak berubah sedikit sih, mungkin 50-50 lah ya. 50 dari segi potong suku bunganya sebagai dovish, dan 50 lebih ke pernyataan Powell yang menganggap bahwa potong suku bunga ini masih sedikit kurang pasti ya. Jadi dengan adanya data dependent berarti otomatis ya udah karena gold ini sensitif dengan nada seperti itu, akhirnya marketnya lebih prefer untuk tidak memberikan kita kejelasan apapun. Ketika keluarnya 50-50 ya udah. Kalian bisa lihat sendiri kemarin ya, pasca setelah FOMC. Turun, naik, turun lagi, naik lagi, turun lagi, dan sekarang flat. Inilah yang menyebabkan ternyata 50-50 marketnya ya, atau enggak 50-50. Ini sini sih kalau boleh saya bilang marketnya tidak memberikan kita kejelasan apapun sih sebenarnya ya, jujur ya. Ini tidak memberikan kita kejelasan apapun. Nah, untuk hari ini secara hari Jumat, kalau kita lihat dari data kemarin, tingkat pengangguran mingguan itu bagus dari 264 ke 231, kemudian Philadelphia itu juga naik signifikan dari minus 0,3 ke 23,2. Ini lumayan sih ya, luar biasa. Kemudian untuk hari ini secara news kita nggak punya berita apapun sih ya. Untuk Trump nanti malam, di sini sih nggak tahu nih, ada Trump dan Xi melakukan phone call. Entah di sini mereka bakal masalah statement kayak kemarin yang katanya deal masalah TikTok, atau mungkin di sini Trump mengisyaratkan untuk masalah Cina dengan Rusia ya. So far sih kita tidak tahu nih maunya gimana Trump di sini ya. Untuk di Sabtu Minggu di sini tidak ada news sih. Dari segi Sabtu Minggu nggak ada news. Ya, jadi saya rasa untuk minggu ini eventnya sudah keluar semua. Minggu ini sudah selesai ya. Bulan ini eventnya sudah kelar semua. Untuk kesimpulannya untuk bulan ini ya. Untuk di bulan ini kesimpulannya adalah lebih prefer bullish, tetap gold. Hanya saja di penghujung minggu kemungkinan kita bakal sideways sih. Dengan kondisi kayak begini ya, kemungkinan skenario terparah menurut saya sampai akhir bulan September 2025 kita bakal memasuki range sideways yang agak besar. Jadi jangan sampai kaget kalau misalnya kita tetap berada di area dari 3.600 sampai 3.700 mentok.
Menurut saya ini adalah range sekarang untuk di XAUUSD. Paling bawah adalah 3.600, sorry salah. Paling bawah adalah 3.600 dan paling atas adalah 3.700. Mentok. Segini adalah range yang menurut saya bakal di-establish ataupun yang bakal dipakai selama mungkin lah ya sampai akhir bulan atau awal Oktober 2025 nanti ya, bulan depan. Kemungkinan ini bakal terjadi sideways yang cukup lebar. Jadi kalian yang biasanya trading TikTok ataupun pingpong, kemungkinan kalian bakal bisa pakai strategi kalian lagi. Ya, kalau kayak saya di sini yang dimana lebih prefer adalah trend. Saya malas kalau udah kayak begini. Ya, kemungkinannya ini saya bisa skip mungkin sampai akhir bulan kalau misalnya memang tidak ada pergerakan signifikan. Itu aja sih. Ya, dari segi weekly, kalau kita lihat weekly penutupannya nanti adalah weekly, kalau dilihat ini sih powernya ada naik ke atas ya. Ini powernya masih ada ke atas, stokastiknya ke atas, RSI juga ke zona overbought. Jadi walaupun ini ditutup dengan doji misalnya, ini tetap menjadi kekuatan bullish sih sebenarnya. Hanya saja jika dari segi weekly kita melihat adanya doji, maka doji itu akan menjadi sinyal pertama bahwa kemungkinan di minggu ke depan antara kita bisa sideways atau koreksi. Untuk lanjut naik kayaknya rada berat kecuali ada news yang signifikan. Karena kalau dilihat berdasarkan weekly ya, setelah kita melihat yang namanya rally berminggu-minggu, kita contoh pakai yang di sini. Ya, di sini terjadi kayak shooting star, kemudian 2 minggu selanjutnya marketnya turun. Kemudian contohnya juga adalah di sini membentuk doji, kemudian minggu depannya marketnya turun, kemudian minggu depannya lagi marketnya naik. Makanya kemungkinannya adalah kalau nggak koreksi ya udah dia sideways gitu kan. Kemudian ketika terjadi doji lagi mana ya? Ini nggak bisa saya kategorikan sih. Ini ya oke lah ini ya. Ini doji, minggu depannya doji lagi gitu kan. Ya udah dia sideways. Kemudian dojinya kayak di sini lagi. Enggak, ini doji kebalik ya. Di sini doji, kemudian dia turun. Ini koreksi beneran ya, koreksi ke bawah. Jadi ya udah sih. Doji misalnya kita membentuk doji merah ya. Doji merah. Kemungkinannya adalah minggu depan sampai akhir bulan kita bisa menciptakan yang namanya sideways atau koreksi. Kalau naik kayaknya agak berat, itu aja sih. Ya, tetapi semisalnya nih dalam kurun waktu 18 jam lagi kita bisa melihat market gold itu tutup di atas 3675. Berarti otomatis dia close di atas all time high minggu lalu. Dengan body close misalnya, maka ya udah berarti positif banget sampai akhir bulan, lebih tepatnya minggu depan kita juga masih expect market melakukan kenaikan. Itu aja sih ya. Kemudian dari segi daily, kalau saya lihat ini marketnya masih diam di sini ya, masih diam di area bullish order blocknya atau enggak area demand dan sebagainya. Kenapa tadi saya katakan potensial kita bisa menjelang potensi terjadi sideways, karena market di sini itu balik lagi ke dalam area range sideways ya, range sideways yang sudah di-establish semenjak 9 September sampai 12 September. Ini sideways selama 1 2 3 4 hari sebelum breakout ke atas. Jadi ketika marketnya ini setelah breakout dia turun lagi ke bawah dan masuk lagi ke dalam area sideways seperti ini, berarti kemungkinannya adalah marketnya bisa lanjut choppy di dalam ini. Kecuali kita bisa melihat close lagi di atas 3650 secara daily, berarti kemungkinannya adalah kita masih bisa mengharapkan market untuk bergerak naik ya. Kalau dilihat secara price action kemarin sudah saya bilang juga di sini adalah bearish engulfing dan di sini adalah bullish fair value gap yang sudah tidak di respect ya, yang dimana ini marketnya close di dalam bullish fair value gap, yang dimana secara teorinya adalah jika kita bisa melihat bullish fair value gap yang sudah tidak di respect ataupun harga itu tutup di dalam bullish fair value gapnya, ada kecenderungan market itu bakal mengalami koreksi atau enggak ya udah dia sideways. Contohnya adalah yang bisa saya kasih mana ya, ini sih ya, ini
fair value gap yang di sini. Nah, ini kan marketnya tutup di dalam nih ya, tutup di dalam, dihabisin semua fair value gapnya sebelum lanjut naik. Kemudian yang beda lagi adalah di sini ya. Di sini kalau kalian lihat dia diam di dalam, tapi marketnya lebih condong untuk lanjut bergerak miris ke bawah karena sudah tidak ada penghalang di sebelah kirinya. Kalau di sini kita kan masih punya satu area demand dan ini juga area sideways, beda dengan yang kemarin di sini ya. Ini kan beda cerita, tapi kalau dilihat jika kita melihat hanya satu dari fair value gapnya, ya udah ini kemungkinannya adalah marketnya bisa kejebak untuk ngehabisin. Salah. Ini berarti koreksi ya. Dengan di sini kan dia close di dalam fair value gap, kemudian dia koreksi ke turun ke bawah. Dia sudah close di dalam dan ini dia sudah koreksi ke bawah. Kalau dilihat dia turun di sini pada saat Juli ya. Juli ini kan dia turun lumayan, ngejarnya itu sampai low orisinil. Kalau dicari, jika memang halnya terjadi seperti itu, berarti ini otomatis demand bullishnya wajib di break dulu. Ya, ini saya hilangin dulu. Ini OB-nya wajib hilang atau enggak area demand ini wajib hilang dan sebagainya. Apakah kita bisa melihat potensi terjadi pola head and shoulder? Ada kemungkinannya ya. Yaitu dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Walaupun ini agak mereng, tapi kan kita belum dapat bawahnya ya. Low-nya kita belum dapat. Apakah low kemarin sudah menjadi low yang berhenti, atau hari ini kita mendapatkan low yang lebih rendah, atau mungkin Senin, Selasa, kita nggak tahu. Sementara ini ya, low di hari Kamis kemarin yang ada di harga 3627,88 adalah low terakhir. Kalau di sini kemudian marketnya naik ya, berhenti di apa ya? Di sini sih ada inverse fair value gap sebenarnya sih, di sini kecil ya di 3675, kemudian marketnya turun lagi ya, ini bisa potensi ngebentuk head and shoulder, tapi itu masih lama, dan itu pun kalau semisalnya hari Kamis kemarin adalah low terakhirnya. Ini yang saya bilang ada inverse FVG sini ya, kecil ya. Di sini ada FVG kecil sekali ya, tuh. Di harga berapa? Di harga 73, 74, 75 lah mentok kalau dia lewat gitu kan. Ini di sini ada inverse FVG-nya kecil. Kemudian apakah di sini bisa saya katakan sebagai area supply? Di sini belum bisa saya katakan sebagai area supply. Kenapa? Karena dari segi daily marketnya kan masih sama ya. Dia high, dia low, dia high. Ya udah, ini marketnya masih ngebuat higher high. Jadi ini potensialnya adalah marketnya bisa ngebuat higher low. Kecuali ini di break ya, 3612 ini di break, kemudian marketnya mental lagi naiknya, ini bisa saya kategorikan sebagai area supply. Tapi kan tidak jadi ya, marketnya masih berhenti di sini. Kalau dia lanjut naik ngejar kayak tadi, misalnya potensi ngebentuk head and shoulder, ya ini harus berhenti di sini ya. Mungkin ini bisa kalian bilang sebagai supply jika semisalnya terjadi mungkin structure tertentu ya. Tapi untuk sekarang sih ini structure daily-nya kan masih bullish ya. Ini masih jelas banget nih ngelihatnya kayak begini ya. Event itu saya tarik dari sini udah. Saya pakai line chart deh. Ya udah, kalian pakai line chart kan kelihatan. Jadi ngebuat high low high low high low gitu kan. Jadi ya udah, secara daily ini masih bullish, tidak berubah pandangannya apapun itu ya. Terus dari segi daily, Fibonacci-nya saya rasa ini Fibonacci-nya sudah respect sekali sampai 78,6 si ekstrim ya, sampai 3632. Saya kira berhenti di 61,8, ternyata dia ngejar lagi sampai 78,6 yang ada di 3632. Kalau kita balik sekarang semisalnya ya, jika semisalnya memang potensi ngebentuk tadi yang namanya head and shoulder, entah itu kapan terjadi ya. Saya cuma bikin aja dulu. Maka di sini 75 mepet dengan 61,8 ya. Jadi kalau misalnya kalian ada yang ngide buat nge-sell ya, berarti ya udah, ini berarti kalian kalau ada yang mau nge-sell ya sekitaran sini, inverse FVG-nya kecil di sini. Itu aja ya. Enggak BPR lah bahasanya, sorry ya. Inverse value gap atau BPR lah, itulah pokoknya bahasa dua itu ya. Kemudian indikatornya secara stokastik dia masih stay di atas. Kalau dibilang apakah ini sudah valid divergent, potensinya ada, karena sekali lagi ini belum dikatakan valid karena ini stokastiknya masih diem di area overbought, jadi ini bisa gagal ya. Kemudian secara RSI, bentar ini saya
tutup dulu sebentar. Saya tutup, saya lebarin ya. Secara RSI dia kemarin malam sudah keluar dari zona overbought untuk pertama kalinya. Ya, ingat ini keluar dalam artian ini marketnya bisa berhenti. Sekali lagi, koreksi belum kelihatan. Karena kalau market dari segi RSI daily, kalau mau koreksi secara histori, sekarang kita bisa pakai ini ya. Secara bentukan ini kita bisa pakai sebagai resistance become support yang ada di sini. Berarti di mana? Kalau dicari ya, ini adalah resistance become support yang berarti ada di harga 63. Kalau RSI daily bisa turun di bawah 63, ada kemungkinan besar berarti ya udah marketnya melakukan yang namanya koreksi ke bawah. Ngejar sampai mana? Well, mungkin sampai 3,5 dan sebagainya. Tapi ini kondisinya adalah market baru keluar dari zona overbought. Artinya apakah bisa koreksi? Belum. Apakah ini bisa lanjut naik? Bisa. Karena sekali lagi ini baru keluar sehari ya. Kalau hari ini balik lagi di atas 70, masuk ke zona overbought lagi, dan secara tadi stokastiknya masih punya power di atas ya kan, ini bisa gagal nggak bentuk bearish divergence-nya bisa nggak valid gitu kan, karena ujung-ujungnya marketnya tetap melanjutkan trennya naik, struktur daily-nya masih naik gitu kan. Jadi ya udah ya, jadi daily tetap tidak berubah pandangan, tetaplah bullish gitu ya. Dari segi H4 sekarang, H4 kalau kita lihat indikatornya sekarang, potensi H4 ngebentuk stokastiknya adalah ini ngebentuk yang namanya divergent ya. Sekali lagi saya lupa ya, bullish hidden atau regular, pokoknya divergent aja ya. Yang dimana dia ini ngebuat higher low secara harga, tapi secara stokastik dia ngebuat lower low. Kalau ini stokastiknya nge-cross balik lagi naik ke atas dalam kurun waktu 3 jam ke depan dan 4 jam berikutnya, berarti perlu waktu 8 jam ya. Berarti perlu ada 2 candle H4 hijau. Kalau ada 2 candle H4 hijau, ini bakal cross naik dan potensialnya ini bakal menjadi bullish divergent. Dan kalau dilihat dari segi RSI sih di sini kalau dibilang divergent ya bisa juga sih ya, karena di sini dia ngebuat low yang lebih rendah tapi harganya itu masih ketahan untuk ngebuat higher low ya. Jadi ada potensialnya ngebuat divergent di sini. Oke, tapi yang penting di sini sih belum naik di atas 50 ya. RSI ini masih di 40-an, belum naik di atas 50, belum stay dia di atas 50. Bukan kayak kemarin ya, ini kan H4-nya di atas 50, kemudian H4 berikutnya merah. Makanya saya perlu 2 candle H4 hijau. Kalau sudah ada 2 candle H4 hijau dan ini RSI-nya bisa stay di atas 50 dan dibarengi dengan stokastiknya yang lanjut nge-cross balik ke atas dan juga kalau bisa di atas 50 juga, well, kemungkinan kita bakal melanjutkan yang namanya kelanjutan tren. Tapi secara struktur market, H4 itu sebenarnya masih bearish ya. Indikasi dari indikator yang mengatakan terjadi bullish divergence itu bisa valid jika H4-nya juga berubah strukturnya. Oke, H4 sekali lagi ini sudah bearish ya. Kita hiraukan lah ini ya, high di sini, whipsaw ini kita hiraukan. Kita bisa ngebuat low, lower high ini kita pakai ya, lower high ini kita pakai, kemudian dia ngebuat low, kemudian dia ngebuat lower high dan dia ngebuat lower low. Jadi otomatis H4 ini masihlah bearish. Kapan ini H4 berubah menjadi bullish? Sama kayak kemarin tidak berubah pandangannya. Secara H1 juga kemarin sudah saya ada bilang, yaitu di harga 3672. Di sini. Berarti secara H4 sekarang kita perlu ada penutupan di atas 3672,9 atau nggak kalian mau genapkan 3673, it's okay ya. Maka itu akan menjadi sudah berubah marketnya dari yang marketnya ngebuat lower low, berarti di sini ngebuat yang namanya higher high. Kalau ngebuat higher high berarti stokastiknya berarti memvalidasi itu adalah bullish divergence, ya udah lanjut market bisa naik gitu kan. Oke, kemudian dari segi H4 tadi saya ada juga mau bilang, sebentar saya balik lagi ke daily ya. Daily ingat ya, ini 3646 adalah resistance become support dan support become resistance otomatis ya. Market sudah tutup di bawah, jadi kemungkinan untuk balik lagi ke atas bisa jadi, cuman
Ya nggak tahu deh ya. Sekali lagi 3646 ini adalah daily karena saya akan mau delete. Sedangkan dari segi H4, dari segi support resistance sekarang yang bisa dipakai paling dekat adalah 3650. Ya, kalau ada H4 di atas 3650 close, menurut saya marketnya bakal bisa lanjut naik lagi. Lumayan bakal naiknya. Kemungkinannya ngejar sampai 3673. Ya, kemudian apakah di sini sebagai supply-nya kita bisa pakai? Ya, ini supply bisa dipakai, hanya saja ini ya, tadi saya udah bilang nih ekor panjang nih yang agak sedikit masalah. Tapi kalau kalian mau pakai ini juga boleh lah. Kalau kalian ada yang mau tetap ambil sell ya, kalau saya pribadi sih lebih prefer tetap ambil buy, itu aja sih. Ya, ini H4 3650. Kita buat di H4. Kemudian dari apa lagi ya? Demand di sini. Ini demand sudah di break ya, demand sudah di break, jadi otomatis sudah tidak bisa kita pakai lagi area demandnya. Untuk support paling bawah kita bisa pakai sekarang di 3619, itu udah paling bawah ya. Tapi kalau mau yang agak lebih dekat adalah di sini 3626. Atau enggak ya udah 3625 lah. Enggak usah lah 3626 ya. Atau enggak ini deh ya. Kita pakai ini aja lah ya, candle bearish-nya ini 3630 secara H4. Kita pakai H4 yang ini. Ya, H4 yang ini. Kemudian dari segi H4, kalau kita bicara struktur market lagi, tadi kan saya udah bilang ini marketnya masih bearish ya, yang dimana dia ngebuat lower low, kemudian lower high, dan kemudian lower low ya. Lower low dan lower high itu masih valid. Nah, di dalam lower low dan lower high di sini, ini kan marketnya masih berkutat di tengah-tengah ya. Jadi, kalau dia ngebuat lower low, ini kan masih potensi ngebuat higher high, kemudian higher low, kemudian bisa ngebuat higher high lagi ya secara H4. Kalau semisalnya sekarang kita lihat major dan minor. Secara major H4 itu adalah bearish ya. H4 ini adalah bearish ya. Ini adalah bear. Oke, ini adalah bear. Tapi secara overall sebelumnya itu kan bullish. Jadi jika semisalnya di dalam pergerakan major terdapat minor yang sudah mulai konstan terlihat bullish, yang dimana ditandai dengan market ngebuat higher high, higher low, higher high, dan higher low. Kalau kita bisa melihat dua higher high dan dua higher low, maka kemungkinannya market di sini sudah mulai perlahan-lahan berubah strukturnya. Mungkin dari M15 atau mungkin dari H1 ke bawah sudah mulai kelihatan berubah struktur. Tapi H4 masih belum. Ya, kemungkinannya berarti H4-nya bisa kayak begini. H1 atau nggak ke bawah bisa kayak begini. Jadi kalau major H4-nya bearish tapi minornya itu sudah mulai bullish, kecenderungan marketnya itu bisa untuk lanjut bullish lagi. Makanya saya tidak prefer untuk ambil sell sebenarnya ya. Ini H4 ya, ini H4 kalau mau terjadi change of character ya, nggak usah saya buat ya. Kemudian dari segi H1, kalau kita bicara H1 sama juga sih ya, ini 3650 menjadi resisten support juga di H1. H1 juga, H1 dan H4 ya. Berarti kalau kalian ada yang mau ngebuy di atas 3650 silahkan, hanya saja sekali lagi saya ingatkan, ini range-nya besar ya. Kalian ngelihat 3650 1 jam yang lalu nih marketnya whipsaw nih. Saya nggak tahu nih kenapa ya. Kalian bisa lihat 1 jam yang lalu nih, dari harga 3651 sampai 3632. Ini whipsaw-nya sejauh 190 pip. Kalian yang pasang stop loss nggak selebar 100 pip lebih pasti kena. Makanya dengan kejadian seperti ini, kalau kalian mau scalping bisa, hanya saja cepat banget nyarinya. Tidak bisa untuk intraday tembak jauh, kecuali kalian mau untuk pasang stop loss lebar, itu aja sih. Kalau scalping pun kayaknya stop lossnya bakal 50 pip lebih sih sepertinya ya. Jarang banget bakal ketemu 30-20, kecuali bisa ketemu banget struktur market yang bagus, time frame kecil gitu kan, baru bisa dapat. Tapi kalau ketemunya 15 menit M5, kemungkinan 50 pip lebih itu mungkin bisa kena untuk stop lossnya ya.
Dari segi H1 seperti ini. Dari segi H1 kemarin saya udah bilang kalau ada yang mobile lebih aman adalah ketika market itu melakukan change of character di atas 3672. Bahkan saya udah sampai ke time frame M1 ya kan. Di time frame M1 saya udah bilang juga kemarin kalau ada yang mobile lebih prefer tutup di atas ini 3673. Apa yang terjadi? Kemarin marketnya itu apakah kena 3673? Enggak. Ya, dia nggak kena 3673. Kalau secara H1 memang dia sudah melakukan change of character di sini. Dia nge-wick doang ataupun bikin ekor doang kemudian turun. Berarti ini adalah change of character yang lemah. Ya, change of character yang lemah dan juga di sini berarti tidak ada kekuatan untuk tembus naik ya untuk menghadapi supply yang gede di atas itu. Dan akhirnya ketika tidak ada close candle di atas, marketnya untuk naik sudah tidak ada power, marketnya turun ya. Turunnya pun kalian bisa lihat di sini apakah marketnya melakukan break of structure, mana dia garisnya ya. Bentar ini saya delete udah ulang. Ya, di sini dan di sini. Secara teori sekali lagi, jika memang ini ditandai sebagai break of structure, oke lah. Ya, karena sudah ditembus, tapi apakah kita bisa melihat candle close di bawahnya? Tidak ada. Jadi ini adalah break of structure yang lemah. Ketika lemah ketemu lemah, ya udah kemungkinan kita bisa terjadi yang namanya ranging sebesar ini, range-nya ya dari harga 3673 sampai break of structure di bawah di sini 3633. Bisa segede itu. Tapi kalau kita mau hanya berpatokan ekor doang sudah valid, berarti ini marketnya sudah boss dan di sini marketnya adalah inducement ya. Sama kayak tadi H4 berarti ya H4 di sini adalah lower high terakhir. Jadi kalau inducement H1 dilewatin dan H4 juga dilewatin, otomatis ini adalah area kunci bakal terjadi change of character. Ketika H4 naik di atas 3673 dan H1 juga ngelewatin inducement-nya di sini. Inducement salah klik. Inducement-nya di sini berarti ya udah. Di sini tadi yang saya udah bilang potensi supply, ini potensi supply bisa tidak diambil. Dan justru dia bisa naik untuk mengisi ekor atas di sini sampai 3707. Itu. Jadi kemungkinan besar adalah sekalinya dia pecah di atas 3675, beneran pecah ya, beneran change of character, close candle, kemungkinan besar ke 3707. Kemungkinan besarnya. Ya, tapi kalau marketnya bermain-main di area zona 2 ini, dari sini sampai sini, ya mau diapain? Ya udah marketnya berkutat di sini doang, bakal susah kita untuk ambil posisi. Secara H1 sekarang ini adalah lower high dan ini adalah lower low ya. Ya udah kalau kalian mau ambil sell ya tinggal tarik Fibonacci aja sih dari sini sampai sini. Ini kena 50% di atas 5061,8 ya. Ada di 3656. Jadi silakan kalau ada yang mau ambil sell. Tuh. Ya, kemudian dari segi 15 menit tidak ada yang bisa saya bilang juga. Ini marketnya kemarin malam ini menggila ya. Drop. Semua ini udah gila sih marketnya kemarin ya. Jadi kemarin itu marketnya nge-sweep London low, berarti ini adalah New York low. Kemudian di sini adalah hari Senin Asia low. Dia nggak nge-sweep Asia low sih untungnya. Kalau dia nge-sweep Asia low berarti ya udah targetnya berarti bisa sampai di bawah, nge-sweep New York low di sini. Tapi karena dia kemarin malam ya di sini menciptakan men-sweep London low dan kemudian tidak close di bawah London low yang tadi saya udah bilang ini adalah break of structure yang lemah. Dia reject ke atas dan sekarang potensi naik. Berarti dengan demikian kemungkinannya adalah kita bisa untuk naik nge-sweep. Paling dekat sih ini adalah nge-sweep ini ya 3672 selaku ini adalah New York kayaknya sih ya. Ini jam 8 ini termasuk apa ya? New York sih seharusnya ya. Ya, jam 8 malam ini kan sudah masuk New York ya. Ini high yang di sini nih.
Nah ini ya, nih yang ada di harga 72,47. Kemungkinan jika memang marketnya juga memang potensi bergerak naik ya, berarti next targetnya bisa sampai sini nih, nge-sweep ini. Untuk New York high-nya di sini, ini kan London nih, London high di harga 3673. Jika semisalnya akibat dari dia nge-sweep New York low kemarin dan prefer untuk lanjut naik ngejar liquidity di atas, yang dimana ini adalah ya kalian sebutlah apalah di sini ya, double, wah saya lupa sih bahasanya nih ya, saya lupa nih bahasanya nih jujur ya, apalah nih ya, wah saya lupa bahasanya nih, buy side liquidity ya atau apalah nih ya, saya lupa. Pokoknya ada dua, equal high ya. Jika marketnya lebih prefer untuk lanjut naik ya dalam hari ini, dan semisalnya memang didorong, memang keinginan marketnya untuk menutup minggu ini tutup di atas all time high pada minggu lalu ya, sekali lagi kita masih punya waktu 18 jam. Berarti dia nge-sweep liquidity di sini, equal high di sini. Berarti kemungkinan besar kita masih bakal ditutup untuk bullish pada minggu ini. Kemungkinannya sih. Tapi tidak menutup skenario juga bahwa jika semisalnya marketnya itu naik ya, nge-sweep ini, close candle tapi dia retrace lagi dan alhasil marketnya itu tidak ngebentuk doji, tapi dia tidak close di atas all time high minggu lalu. Misal aja dia marketnya itu minggu ini berhenti di 3660 kayak begini. Bisa juga. Ya, jadi tergantung ini tujuannya, apakah memang nge-sweep equal high di sini pada hari ini, atau ini ya udah dia cuma main-main dari sini doang, dari sini sampai sini ke atas bolak-balik. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang mau ambil buy posisi jujur agak berat, karena kalau ada yang mau nge-buy di atas 3650 secara H1 atau H4 bisa, dengan target maksimum adalah sampai nge-sweep equal high di atas, berarti sampai 3672 bisa jadi ya, bisa sampai sana. Tapi resikonya adalah stop lossnya bakal gede banget ya. Karena sekarang secara M5 marketnya berhenti di 3650 dan berhenti. M15 juga berhenti. Kemudian M3 juga berhenti. Kalau M1 ya bahkan M1 ya, ini tumben ini ya. M1 ini marketnya berhenti di 3650. Even M1 loh. Ini epic sih. Jadi kalau kalian ada yang mau ambil buy di atas 3650, nekat semisalnya konfirmasi cuma pakai time frame 5 menit gitu kan ya. Di sini sih di M5 di sini ada satu supply ya di sini. Berarti di sekitaran 3658. Jadi kalau ada yang mau nge-buy di atas 3650, berarti target pertama kalau pakai M5 adalah di 3650. 3660. Karena worry-nya adalah dia memang close, kena nabrak ini retest untuk retest di 50 sebelum lanjut naik lagi sampai atas. Itu ada potensialnya kayak begitu. Oke. Tapi kalau mau yang lebih pasti ya minimal 15 menit atau enggak H1 ya udah, itu aja sih kalau mau lebih amannya. Tapi sekali lagi, ini stop loss-nya masih lebar per sekarang video yang saya buat sekarang ya. Untuk nantinya sih nggak tahu seperti apa. Apakah bakal kelihatan strukturnya lebih perlahan-lahan naik kayak begini, atau ya udah kayak begini langsung lompat naik. Berarti ya udah, itu berarti stop loss-nya pasti bakal lebar sih. Itu aja sih. Oke. Jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini ya. Jadi hati-hati nih, sekarang sudah hari Jumat. Range untuk hari ini cukup lebar sekali, dari 73 sampai 33. Ya, itu adalah sejauh 400 pip ya. Lumayan. 400 pipnya ini bukan 400 pip yang bertahap. 400 pipnya ini adalah 400 yang jebret besar. Jadi setiap gerakan 100 pip itu marketnya bergerak. Jadi hati-hati kalau yang nggak kuat stop lossnya lebar, jadi harap diperhatikan. Kalau kalian kuat stop lossnya lebar sih nggak masalah ya. Jadi seperti itu. Oke. Jadi sekian dulu untuk hari ini. Jikapun kalian ada pertanyaan, kalian bisa langsung tanya saya di Discord ataupun bisa di kolom komentar kalau saya bisa sempat kasih jawaban ya. Kalau enggak ya saya lebih prefer tanyalah di Discord ya. Apapun itu dan sesuaikan dengan channelnya.
Oke, jadi sekian dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.